Pernahkah terlintas di benak kita bahwa di balik kisah megah Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, tersimpan cerita yang jarang diungkap? Sebuah kisah tentang perjanjian misterius dengan bangsa Portugis, bangsa Eropa yang saat itu baru saja menjejakkan kaki di Nusantara. Perjanjian ini bukan hanya catatan politik biasa, melainkan pintu masuk untuk memahami bagaimana Jawa, Islam, dan Eropa berjumpa dalam satu panggung sejarah yang penuh intrik. Cerita yang akan kita bahas kali ini disarikan dari berbagai sumber sejarah, baik berupa catatan asing, babat lokal, maupun kajian akademik modern. Perlu diingat, sejarah seringkali tidak tunggal. Ia dipengaruhi oleh siapa yang menulisnya, di mana ia hidup, dan kepentingan apa yang dibawanya. Karena itu, mari kita nikmati narasi ini sebagai bahan renungan dan pengetahuan, bukan sebagai kebenaran mutlak. Ketika kita mendengar nama Kesultanan Demak, yang terbayang biasanya adalah sosok Raden Patah, Masjid Agung Demak, atau Wali Songo yang menjadi tonggak dakwah Islam di Jawa. Demak sering digambarkan sebagai kerajaan Islam yang kuat, berdiri kokoh di atas reruntuhan Majapahit yang mulai melemah. Namun, ada sisi lain yang jarang ditulis, yakni interaksi Demak dengan bangsa asing, terutama Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil menembus jalur laut menuju Asia. Mereka datang dengan semangat dagang, tetapi juga membawa misi agama dan kekuasaan. Kehadiran mereka di Malaka, kemudian di Maluku, menjadikan mereka pemain baru yang mengguncang tatanan perdagangan lama di Nusantara. Demak yang kala itu sedang tumbuh menjadi kekuatan baru di Jawa, tentu tidak bisa menutup mata. Laut Jawa adalah jalur vital, dan Demak mengandalkan perdagangan untuk memperkuat posisinya. Disinilah titik temu antara dua kekuatan berbeda, Demak dan Portugis, mulai terjadi. Namun hubungan itu tidak sederhana. Di satu sisi, Portugis adalah bangsa asing yang haus kendali atas perdagangan rempah. Di sisi lain, Demak adalah kerajaan Islam yang memiliki cita-cita besar, menegakkan kejayaan Islam di tanah Jawa. Pertemuan keduanya penuh dengan kecurigaan, namun juga tawar-menawar kepentingan. Sumber-sumber Portugis mencatat adanya perjanjian dengan penguasa Jawa, meskipun tidak selalu jelas apakah yang dimaksud adalah Demak atau kerajaan pesisir lainnya. Namun, jejak catatan itu membuka dugaan bahwa Demak pernah berusaha menjalin hubungan, entah sebagai upaya diplomasi atau strategi mengulur waktu. Bayangkan suasana pesisir Jawa kala itu. Kapal-kapal besar Portugis dengan layar putihnya berlabuh, membawa meriam dan senjata api yang asing bagi orang Jawa. Sementara itu, pelabuhan Demak dipenuhi perahu jung dengan para pedagang yang mengandalkan angin muson untuk berlayar. Dalam situasi seperti itu, wajar bila Demak berusaha memahami dan mengatur langkah. Perjanjian dengan Portugis, betapapun kontroversialnya, mungkin dianggap sebagai cara untuk membaca gerak-gerik musuh, sekaligus melindungi kepentingan Demak. Namun perjanjian itu tidak pernah menjadi aliansi yang utuh. Catatan-catatan tersebut menyebut bahwa Portugis kemudian lebih dekat dengan kerajaan-kerajaan yang menjadi pesaing Demak, seperti Pajajaran atau kerajaan-kerajaan kecil lain di pesisir barat. Hal ini membuat Demak semakin waspada.
Disinilah menariknya misteri perjanjian tersebut. Apakah benar Demak pernah duduk satu meja dengan Portugis? Atau jangan-jangan hanya ada pertemuan singkat yang dilebih-lebihkan oleh catatan asing? Sejarah memang tidak selalu hitam putih. Bisa saja ada negosiasi kecil, percakapan antar utusan, atau bahkan sekedar pertukaran hadiah yang kemudian ditulis sebagai perjanjian besar. Namun jika kita melihat dari sisi Demak, langkah itu sangat masuk akal. Sebagai kerajaan baru, Demak perlu menunjukkan diri sebagai kekuatan yang mampu berhadapan dengan bangsa asing. Perjanjian, meski hanya simbolis, bisa menjadi cara untuk menegaskan wibawa. Di sisi lain, Portugis sendiri terkenal lihai memainkan politik dagang. Mereka biasa menawarkan perjanjian hanya untuk memecah belah kekuatan lokal. Bisa jadi, perjanjian dengan Demak adalah bagian dari strategi mereka untuk menguji kekuatan kerajaan Islam di Jawa. Sayangnya, detail perjanjian itu tidak pernah terekam jelas. Tidak ada naskah perjanjian asli yang bisa kita baca hari ini. Yang ada hanyalah potongan catatan yang terkadang saling bertentangan. Babat Jawa, misalnya, jarang menyebut perjanjian dengan Portugis secara gamblang. Sebaliknya, Babat lebih menekankan konflik dan perlawanan Demak terhadap bangsa asing. Dari sini, kita bisa melihat bahwa memori kolektif Jawa lebih menekankan perjuangan melawan Portugis daripada kerjasama. Mungkin karena itulah cerita tentang perjanjian ini jarang dibicarakan. Ia dianggap bertentangan dengan citra Demak sebagai kerajaan Islam yang gagah berani melawan penjajah. Namun justru disitulah menariknya misteri ini. Perjanjian Demak Portugis, bila benar terjadi, memperlihatkan sisi realistis politik Jawa, bahwa dalam situasi sulit, kadang perjanjian dengan lawan pun perlu dijalankan demi strategi jangka panjang. Demak memang dikenal melakukan perlawanan besar terhadap Portugis, terutama melalui sosok Adipati Unus. Serangan ke Malaka menjadi bukti nyata bahwa Demak tidak tunduk. Akan tetapi sebelum sampai pada titik itu, sangat mungkin Demak lebih dahulu mencoba jalur diplomasi. Diplomasi dan perang adalah dua sisi mata uang yang sama. Sebuah kerajaan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer tanpa memahami lawannya. Dan diplomasi dengan Portugis, betapapun singkatnya, bisa menjadi cara Demak untuk memetakan kekuatan Eropa. Jika kita renungkan, misteri perjanjian ini juga menunjukkan betapa dinamisnya politik. Jawa bukanlah pihak pasif yang hanya menunggu diserang, melainkan aktif mencari cara untuk bertahan. Pertemuan Demak dan Portugis menggambarkan pertemuan dua dunia. Dunia Islam Jawa yang baru tumbuh dengan dunia Eropa yang sedang mengembangkan kolonialisme. Masing-masing datang dengan kepentingan. Demak ingin memperkuat posisinya di Jawa, sementara Portugis ingin menguasai jalur perdagangan. Apakah mungkin keduanya benar-benar sepakat dalam sebuah perjanjian, atau perjanjian itu hanya ilusi politik semata? Yang jelas, hubungan Demak dan Portugis tidak pernah berjalan harmonis. Setelah kemungkinan perjanjian awal yang terjadi justru rangkaian konflik. Konflik itu berujung pada serangan Demak ke Malaka, sebuah langkah berani yang menunjukkan perlawanan terbuka terhadap Portugis. Peristiwa itu kemudian lebih menonjol dalam sejarah. Nama Adipati Unus dikenang sebagai Pangeran Seberang Lor, simbol keberanian melawan bangsa asing. Sementara perjanjian awal perlahan tenggelam, hanya tersisa dalam catatan samar. Tetapi bagi kita, perjanjian itu justru menarik karena mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu lurus. Ada negosiasi, ada kompromi, ada strategi yang tidak selalu sesuai dengan citra besar yang diwariskan. Misteri perjanjian Demak dan Portugis adalah cermin dari kenyataan bahwa politik selalu penuh lapisan. Ada yang terlihat gagah di permukaan,
bisa saja diawali dengan langkah hati yang tersembunyi. Sejarah Nusantara syarat dengan kisah seperti ini. Kisah yang memperlihatkan bahwa nenek moyang kita tidak sekedar bertarung, tetapi juga berpikir, berstrategi, dan memilih jalan yang kadang rumit. Demak dengan segala kebesarannya tidak kebal dari dilema semacam itu. Mereka harus menyeimbangkan idealisme Islam dengan realitas politik global. Dan Portugis dengan segala ambisinya melihat Jawa sebagai bagian penting dari peta besar kolonialisme mereka. Pertemuan keduanya menciptakan cerita yang penuh intrik, sebuah cerita yang meski samar tetap layak untuk direnungkan. Kita mungkin tidak pernah tahu pasti isi perjanjian itu, namun keberadaan kabar tentangnya saja sudah cukup untuk membuka mata bahwa Demak tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka berhadapan dengan dunia yang terus berubah, dengan kekuatan asing yang sulit ditebak. Misteri perjanjian ini juga menegaskan bahwa sejak awal Nusantara adalah arena perebutan kepentingan global. Jauh sebelum kolonialisme Belanda mengakar, Portugis sudah membuka jalan, dan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa berada di garis depan menghadapi tantangan itu. Cerita ini bukan sekedar kisah tentang diplomasi, tetapi juga kisah tentang bagaimana Islam Jawa berhadapan dengan Eropa. Islam Jawa yang masih muda, masih mencari bentuk, harus bernegosiasi dengan kekuatan asing yang sudah berabad-abad menguasai lautan. Betapa rumitnya situasi itu, namun sekaligus betapa menariknya jika kita melihatnya dengan kacamata sejarah. Mungkin inilah alasan mengapa cerita perjanjian Demak Portugis jarang dibicarakan. Ia tidak mudah dipahami, tidak sesuai dengan narasi heroik yang sederhana. Tetapi justru karena itulah ia penting. Ia menunjukkan bahwa sejarah Jawa lebih kompleks daripada yang sering kita dengar. Kesultanan Demak tidak hanya mewariskan masjid, perang, dan dakwah, tetapi juga kisah diplomasi yang samar. Dan Portugis tidak hanya meninggalkan cerita penaklukan, tetapi juga jejak pertemuan awal yang misterius. Pada akhirnya, misteri ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang pilihan-pilihan sulit yang diambil para pemimpin masa lalu. Kesultanan Demak dan Portugis mungkin tidak pernah benar-benar bersatu, tetapi perjumpaan mereka adalah bagian dari mozaik besar sejarah Nusantara. Sebagai mozaik yang masih menyimpan banyak teka-teki, menunggu untuk terus digali dan dipahami. Misteri perjanjian kuno ini akan terus menjadi bagian dari percakapan sejarah kita. Dan setiap kali kita membicarakannya, kita sesungguhnya sedang merayakan kekayaan sejarah Jawa yang luar biasa. Demikianlah kisah tentang misteri perjanjian kuno antara Kesultanan Demak dan Portugis. Sebuah kisah yang tidak pernah tuntas, tetapi selalu memancing rasa ingin tahu. Kita mungkin tidak bisa memastikan setiap detailnya, namun kita bisa merasakan bahwa di balik cerita ini ada pelajaran penting tentang diplomasi, strategi, dan keberanian menghadapi dunia. Bahwa sejarah Nusantara bukan sekedar catatan tentang perjanjian, melainkan juga tentang pilihan-pilihan cerdas yang diambil oleh para pemimpin kita. Dan perjanjian misterius ini, meski samar, adalah bagian dari perjalanan panjang itu, sebuah perjalanan yang membuat kita semakin menghargai betapa rumit sekaligus indahnya sejarah Jawa.